Selamat pagi, halo Healthies, bersama lagi dengan saya Ainun pada tanggal 4 Juni tahun 2022. Saat ini saya sedang berada di lapangan kampus 4 Poltekkes Kemenkes Semarang di Blora. Saat ini bisa dilihat bagaimana persiapan yang dilakukan untuk acara puncak Disnatalis yang akan dilaksanakan dari pagi sampai siang nanti. Ingin tahu bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan. Baik Healthies, kali ini saya sedang bersama dengan Ketua Panitia Acara Disnatalis ke-21 ini. Selamat pagi Kak. Selamat pagi juga Kak. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan dirinya Kak? Oke, nama saya Pramesti Mutiara Fajri. Saya dari jurusan Keperawatan Semarang Sarjana Terapan. Oke Kak, bisa dijelaskan Kak bagaimana gambaran umum tentang acara Disnatalis ini? Jadi acara Disnatalis ini merupakan suatu program kerja rangkaian ya Kak. Yang pertama itu ada perlombaan. Nah, perlombaannya ini dilaksanakan ada yang secara online maupun secara offline. Nah, kita lombanya total itu ada 8. Jadi yang pertama itu ada 6 mata lomba yang diseleksi secara online, baik 1 tahap maupun 2 tahap. Nah, setelah itu ada yang langsung keluar menjadi juara, ada yang melalui tahap kedua seperti Pimnakesmar, Mawapres, lalu stand up comedy. Nah, stand up comedy itu nanti tahap 2-nya berlanjut ketika lomba offline kemarin tanggal 3 Juni Kak. Nah, tanggal 3 Juni itu lombanya tidak hanya SUC tapi ada voli sama bulu tangkis. Bulu tangkisnya ganda campuran dan volinya itu voli putra dan putri. Setelah rangkaian perlombaan ini selesai, kita ada rangkaian puncak acara Kak di tanggal 2, 3, dan 4. Yang tanggal 2 itu ada opening night gitu yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni kemarin 2022. Terus yang 3 itu tadi lomba offline ya, full lomba offline gitu jadinya. Nah, terus yang tanggal 4 ini yang kita lagi laksanain sekarang ini namanya puncak acara Disnatalis Kak. Dan ini juga ada gestarnya sama seperti waktu opening night gitu. Oke, gestarnya kalau boleh tahu siapa nih Kak? Kalau yang tanggal 2 waktu opening night itu ada kesenian khas Blora, namanya Risang Guntur Seto. Lalu untuk yang tanggal 4 itu sekarang kita ada Yeni Inka Kak. Oke Kak. Oke, selanjutnya tujuan diselenggarakannya acara ini tuh apa sih Kak? Oke, jadi tujuan diselenggarakannya program kerja Disnatalis kali ini adalah menggali potensi mahasiswa, baik mahasiswa internal maupun eksternal. Dan juga ketika kita mengadakan perlombaan misalnya untuk pihak eksternal, maka itu bisa sebagai ajang promosi dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Lalu Poltekkes Kemenkes Semarang ini pada Disnatalis tidak hanya menggali potensi mahasiswa sebatas dalam lingkup internal saja Kak. Jadi kita mau berkelanjutan di tingkat-tingkat selanjutnya, misal tingkat nasional maupun tingkat internasional. Maka dari itu lomba-lomba yang kami adakan itu kami sesuaikan dengan lomba-lomba yang biasa diadakan di tingkat nasional seperti ada Pimnakes, itu juga berkelanjutan di di eksternal kampus gitu Kak, tingkat nasional. Lalu Mawapres juga ada, yang sekarang Pimnakes dan Mawapres itu sedang berproses menuju tingkat nasional. Lalu ada lagi voli, terus stand up comedy, bulu tangkis itu bisa masuk di cabang perlombaan porseni tingkat nasional. Maka dari itu tema yang kami ambil itu kan belakangnya sustainable creation gitu ya, yang artinya itu berkelanjutan Kak. Gitu Kak. Oke Kak, dari acara Disnatalis ini tuh siapa aja sih Kak yang hadir Kak dalam undangannya? Dalam undangan ya? Undangan atau keseluruhan? Secara keseluruhan. Oke. Kalau secara keseluruhan itu ada kontingen dan LO dari masing-masing perwakilan jurusan, itu totalnya ada 364, sedangkan panitia itu ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa Pusat dan
ada dari Hima, Keperawatan, serta Kebidanan Blora. Jadi totalnya untuk kontingen, LO, dan panitia itu ada 517. Untuk tamu undangannya kita ada DPM 2 orang, lalu teman-teman White Campus 4 orang, ABH 10 orang yang nantinya yang kemarin juga sudah sebagai wasit gitu Kak waktu perlombaan yang voli dan bulu tangkis. Lalu ada tamu dari eksternal yaitu Presiden Poltekkes Kemenkes Surakarta dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Lalu untuk undangan dari pengelola, direktorat, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya itu juga kurang lebih jumlahnya sekitar 500 lebih Kak. Oke Kak, dari semua undangan dan secara keseluruhan itu apakah hadir semua Kak? Hadir semua tidak Kak. Tentunya yang dari pihak eksternal, dari pihak pejabat-pejabat tinggi, direktorat, dan pengelola itu setahu saya tidak hadir semua. Namun untuk panitia itu ada yang berhalangan hadir memang karena satu dan lain hal. Jadi panitia itu jumlahnya total kan 124 dari BEM dan Hima Blora. Namun yang hadir tidak sampai segitu Kak, hanya berkisar 70-an orang gitu. Oke, jadi panitia ini berkolaborasi antara BEM dengan Hima dari Blora ya Kak ya? Iya betul Kak, karena Blora pada tahun ini menjadi tuan rumah, jadi kita harus berkolaborasi dengan tuan rumahnya begitu Kak. Oke Kak, bisa dijelaskan nih Kak bagaimana sih persiapan yang dilakukan untuk acara ini? Melihat acara ini kan diselenggarakan di luar kampus pusat yaitu kampus Blora Kak. Jadi pertamanya memang tidak dilaksanakan di Blora ya Kak, cuma sering berjalan waktu kami kembali ke konsep awal yaitu rolling disnatalis per tahun itu tuan rumahnya ganti-ganti gitu Kak. Nah persiapan kami yang pertama itu sebenarnya sudah sejak bulan Februari Kak, karena kita juga ada lomba dulu. Nah untuk berarti kurun waktu berapa bulan ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, berarti sekitar ya 4 bulanan lah ya Kak totalnya. Nah persiapannya gimana di kampus Blora? Jadi waktu itu kami tentunya sudah membentuk panitia dari BEM dan Hima kampus Blora. Lalu kita mengadakan survei bersama pihak direktorat, pengelola Blora, dan kampus Hima-Hima di kampus ini. Setelah survei kita kan sudah tahu keadaannya nih. Nah kita setelah itu karena waktunya setelah perubahan tuan rumah itu mendadak ya lumayan, hanya 3 minggu. Jadi kita kerja cepat, tapi setelah survei itu kita gak ke Blora lagi, kita by phone gitu, rapat ya kita diadakan secara daring gitu Kak. Nah kita baru ke Blora lagi untuk persiapan itu tanggal 1 Juni kemarin. Oke Kak, bisa diceritakan nih, pasti kan banyak struggle yang dihadapi nih oleh panitia Kak. Bagaimana sih kesulitan yang dihadapi oleh panitianya Kak? Tentunya pasti ya teman-teman juga tahu ya yang namanya organisasi itu banyak kendalanya. Ini terutama di Disnatalis ini kan proker yang besar karena juga tidak melibatkan panitia saja, tapi ada pihak direktorat dan pengelola kampus tuan rumah. Kendalanya kalau dari saya yang pertama itu memang karena dari Hima Blora dan BEM memang baru bekerja sama ya Kak. Jadi mungkin kayak masih kurang akrab, kurang kenal. Jadi untuk koordinasinya kita harus effort banget gitu Kak. Betul. Terus buat perubahan-perubahan itu pasti selalu ada, seperti perubahan konsep yang mungkin dari pihak pimpinan, dari direktorat atau pengelola. Jadi kita harus menyesuaikan secepat mungkin apabila ada perubahan gitu. Dan kendala yang selanjutnya itu ya karena ini Kak, karena jarak gitu. Jadi komunikasinya hanya ya by phone aja gitu. Jadi kan kadang ada yang fast respon, ada yang slow respon. Jadi kendalanya ya di situ sih Kak. Oke Kak, yang terakhir nih Kak, harapan dan doa untuk Poltekkes Kemenkes Semarang ke depannya. Harapan untuk Poltekkes Kemenkes Semarang dari saya semoga kampus kita ya Kak ya bisa menjadi kampus yang mencetak tenaga kesehatan yang profesional dan berkontribusi dalam kemajuan kesehatan di Indonesia. Serta untuk harapan saya untuk teman-teman Ormawa khususnya di Poltekkes Kemenkes Semarang, semoga Disnatalis ini bisa menjadi refleksi bagi teman-teman Ormawa semua dan bisa menjadi loncatan semangat bagi kita semua, karena Disnatalis ini program yang besar setelah kita lama terpuruk oleh pandemi kurang lebih selama 2 tahun seperti itu Kak. Jadi semoga bisa memainkan semangat teman-teman yang lain, karena kita sudah ini apa ya, sebagai ajang permulaan kita itu bangkit dari semenjak pandemi gitu Kak. Oke, sangat
dalam sekali ya harapan dan doa dari Kak Pramesti ini. Oke Kak, terima kasih atas waktunya ya Kak. Oke. Terima kasih juga Kak. Oke. Baik Healthies, demikian wawancara yang dapat kami lakukan dengan Kak Pramesti. Terima kasih. Baik Healthies, kali ini saya sedang bersama dengan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu Kak Ansori. Selamat pagi Kak Ansori. Selamat pagi Mbak. Oke Kak, menurut Kakak nih hal menarik apa sih yang membedakan Disnatalis tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama saat berlangsungnya pandemi yang telah 2 tahun berlalu? Baik, hal yang menarik di tahun ini adalah tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya kita dilanda pandemi, kemudian pelaksanaan Disnatalis Poltekkes Kemenkes Semarang juga diadakan secara online. Alhamdulillah tahun ini Disnatalis ke-21 Poltekkes Kemenkes Semarang bisa kita adakan secara offline walaupun tidak sepenuhnya offline. Kita bisa menghadirkan seluruh kontingen yang ada di 9 kampus yang ada di seluruh jurusan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Kita adakan selama 3 hari, di mana tanggal 2 kita adakan malam puncak dan kita juga menghadirkan guest star yaitu barongan. Kemudian di tanggal 3-nya kita mengadakan kegiatan lomba offline. Kemudian di hari ini tepatnya tanggal 4 kita juga bisa menghadirkan guest star yaitu Yeni Inka. Oke Kak, dari pandangan Kakak sendiri nih, apa sih kelebihan dan kekurangan dalam acara Disnatalis tahun ini Kak? Baik, untuk kelebihan ya, yang pertama tentunya kita sudah mempersiapkan kegiatan Disnatalis ini dari bulan Februari. Tentunya banyak waktu yang sudah kita persiapkan. Kemudian kita juga bisa menghadirkan gestar-gestar. Kemudian kita juga disupport oleh pihak direktorat tentunya. Kemudian untuk kekurangan mungkin adalah karena ini tahun baru. Karena 2 tahun sebelumnya kita dilanda pandemi, ini tahun baru di mana kita harus menggabungkan 2 elemen panitia. Yang pertama ada dari Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian kita juga mengajak teman-teman Hima di kampus 4 Blora untuk bekerja sama. Ini adalah sebuah tantangan baru tentunya untuk panitia. Kita harus berkoordinasi dengan baik, komunikasi dengan baik, dan itu adalah salah satu kekurangan kita. Oke Kak, yang terakhir nih, harapan dan doa dari Kakak untuk Poltekkes Kemenkes Semarang. Baik, harapan dan doa. Yang pertama adalah saya berharap agar Poltekkes Kemenkes Semarang bisa mempertahankan predikatnya sebagai Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan terbaik nomor 1 di Indonesia. Kemudian saya juga berharap kekeluargaan, kebersamaan yang ada di seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Semarang bisa semakin erat, bisa semakin solidaritasnya semakin tinggi. Kemudian berharap juga lulusan dari Poltekkes Kemenkes Semarang bisa sebagai husada muda yang profesional dan nantinya bisa dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Oke. Baik Healthies, demikian wawancara yang dapat kami lakukan dengan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Kak Ansori. Terima kasih. Baik Healthies, kali ini saya sedang bersama dengan Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang yaitu Bapak Marsum. Selamat siang Bapak Marsum. Selamat siang juga, selamat siang untuk semuanya. Oke Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak, bagaimana tanggapan serta kesan dan pesan Bapak dengan dilaksanakannya Disnatalis Poltekkes Kemenkes Semarang ke-21 ini di kampus Blora Pak? Ya, yang pertama bahwa kami sangat terkesan terhadap penyelenggaraan Disnatalis ke-21 yang kami singkat sebagai sebuah acara yang amazing, yang luar biasa, yang sangat spesial dari berbagai macam sisi. Untuk itu kami sangat berharap bahwa penyelenggaraan ini akan memberikan kesan yang mendalam kepada semua peserta. Yang pertama adalah untuk bisa mengetahui, memahami bahwa ini semua berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, hasil kerja keras dari kita semuanya, dan pada akhirnya kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga kita akan pupuk semua kebahagiaan ini demi masa depan kita bersama. Oke Bapak, nah bisa nggak sih Pak nih sedikit diceritakan bagaimana persiapan yang dilakukan terutama terhadap Bapak sendiri untuk datang ke kampus Blora ini Pak? Oke, terima kasih. Ini sebuah kegiatan yang memang sudah ditunggu selama hampir 2 tahun ini. Karena kita kemarin ada pandemi, sehingga kapan kita bisa ke Blora, kapan kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi kampus Blora maupun bagi masyarakat Blora. Sehingga ini kita sudah siapkan dari lama-lama, dari waktu beberapa lama untuk bisa
datang ke sini dengan persiapan sarana prasarana gedung yang sudah kita siapkan, acara yang menarik, dan teman-teman semuanya yang dalam kondisi fit, sehat walafiat, dalam suasana gembira semuanya. Oke Bapak, yang terakhir nih Pak, harapan dan doa untuk Poltekkes Kemenkes Semarang Pak ke depannya. Ya, terima kasih dengan diselenggarakannya Disnatalis ini. Makasih lagi kepada seluruh keluarga besar komponen Poltekkes Semarang. Yang pertama, mari kita tingkatkan kebersamaan ini, kita tingkatkan soliditas, kita tingkatkan kegotong royongan ini. Untuk apa? Untuk fokus berkreasi, berinovasi dalam bidang semua lini kehidupan kesehatan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat gitu. Oke, mantap Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Sukses selalu, sukses untuk mahasiswa, dan sukses tentu kepada White Campus and Crew gitu. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Sekian Healthies wawancara yang dapat kami lakukan dengan Bapak Marsum. Terima kasih. Baik Healthies, kali ini saya sedang bersama dengan perwakilan dari juara umum serangkaian perlombaan Disnatalis ke-21 ini. Oke Kak, boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Dani, saya sebagai Gubernur Hima RMIK. Oke Kak, bagaimana sih perasaannya nih setelah memenangkan perlombaan ini dan menjadi juara umum dari serentetan perlombaan yang telah diadakan di Disnatalis ke-21 ini? Kalau dari saya sendiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua panitia Hima dan Dema yang telah membantu kontingen jurusan RMIK untuk memenangkan juara umum, yang mana ini juara umum pertama kali di jurusan RMIK ini, dan semoga untuk kedepannya RMIK bisa jadi juara dan seterusnya. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, berapa total jumlah kemenangan yang telah didapatkan dari perlombaan yang telah dimenangkan ini Kak? Kalau dari juaranya, kami mendapat 8 juara, dan itu dari berbagai macam lomba. Oke Kak, yang terakhir nih, harapan dan doa untuk Poltekkes Kemenkes Semarang ke depannya. Harapan saya dan teman-teman saya, semoga Poltekkes Kemenkes Semarang menjadi lebih maju mendunia sesuai dengan jargon dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Oke, baik, sekian Healthies wawancara yang dapat kami lakukan dengan perwakilan dari juara umum Disnatalis Poltekkes Kemenkes Semarang ke-21 ini. Terima kasih. Baiklah Healthies, demikian serangkaian acara Disnatalis ke-21 di Kampus 4 Poltekkes Kemenkes Semarang di Blora. Selamat atas jurusan RMIK telah menjadi juara umum dari perlombaan ini. Dan sampai bertemu kembali di Disnatalis 2023 yang akan datang. Saya Ainun dan segenap kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.